Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Maulida, mahasiswa PGSD Universitas Terbuka. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran kelas rangkap dari kelas 3 ke kelas 4. Terima kasih. 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, hari ini guru akan melakukan pembelajaran kelas rangkap dikarenakan kelas 4 wali kelasnya tidak hadir, maka nanti guru akan bolak-balik pindah ke kelas 4 dan kelas 3. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum itu guru mau mengabsen dulu. Yang pertama, adik
ada cuaca dingin. Nah, cuaca dingin ini itu biasanya terjadi di wilayah pegunungan. Biasanya kalau di sini daratan rendah tidak hujan, kalau di pegunungan malah hujan. Itu tidak heran ya jika kita mengunjungi daerah pegunungan itu bisa merasakan sejuk dan dingin atau hembusan angin yang lebih kencang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, paham. Oke, selanjutnya Bu Guru lanjut ke slide selanjutnya ya, yaitu tentang cuaca hujan, yaitu dimana ketika keadaan butiran-butiran air jatuh ke bumi. Ketika cuaca hujan itu biasanya udara terasa dingin dan langit menjadi gelap. Nah, karena cahaya matahari sedikit bersinar karena tertutup oleh awan. Indah sekali. Oke, nah pada kesempatan kali ini Guru akan membagikan beberapa kelompok karena di kelas ini ada 25 anak, maka Guru bagi menjadi 5 kelompok. Oke, setiap kelompoknya ada 5 anak. Sekarang diskusikan keadaan cuaca di daerahmu selama 5 hari. Selama 5 hari ini tolong ditulis di buku tulis. Oke, dan selanjutnya Guru akan pindah ke kelas 4 ya. Guru akan pindah ke kelas 4. Yang kelas 3-nya mohon jangan berisik ya. Harus dikerjakan. Kalian coba berdiskusi selama 5 hari ini keadaan cuaca di daerah kalian seperti apa. Terima kasih. Ini berangkat semua ya. Alhamdulillah. Nah, tadi Guru habis ke kelas 3, ini balik lagi balik ke kelas 4. Oke, nah karena guru kalian tidak berangkat maka guru yang mengisi. Nah, pada kesempatan kali ini untuk kelas 4 yaitu kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya tujuan pada kelas 4 pada pagi hari ini yaitu sudah Guru buatkan poin-poinnya. Yang pertama, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Nah, selanjutnya dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Nah, sekarang tujuan yang ketiga yaitu dengan diskusi, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan cara sistematis. Itu tujuannya. Sekarang pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Oke, apa sih pengertian dari sumber daya alam? Ada yang tahu? Oke, apa Mbak? Oh, betul sekali. Yaitu sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil dan dimanfaatkan dari alam. Karena apa? Karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada contoh pada gambar di poin ini, yang pertama ada contoh pemanfaatan misalnya kayu ya. Kayu bisa dibuat menjadi meja. Kayu juga bisa dibuat untuk menjadikan buku.
hasil pertanian ya. Hasil pertanian itu bisa dimanfaatkan sebagai kebutuhan sehari-hari sebagai makanan pokok. Selanjutnya yaitu hasil pertanian ada contoh padi. Kalian di rumahnya, sekitarnya, sawahnya menanamnya padi nggak? Iya, menanamnya padi. Jadi padi ini akan diolah menjadi nanti menjadi beras dan dimasak menjadi nasi. Itu adalah pemanfaatan dalam bidang pertanian. Selanjutnya yaitu pemanfaatan dalam bidang perkebunan. Sampai sini ada pertanyaan? Iya. Kalau contoh perkebunan, oke, ini Ibu dijelaskan terlebih dahulu. Kalau bidang perkebunan biasanya ada di kebun karet. Karet ini bisa dimanfaatkan dari pohon karet nanti bisa diolah menjadi ban karet. Selanjutnya yaitu ada di bidang kelautan. Di bidang kelautan ini kalian bisa mengambil hasil lautnya untuk dimanfaatkan. Misalnya cumi-cumi seperti pada gambar tadi, ada cumi-cumi, ikan, gurita, dan lain sebagainya. Oke, ada slide yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Halo kelas 4, masih mendekatkan Bu Guru? Oke. Sekarang Guru tanya, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui? Ada yang tahu? Ya, kamu. Ya, betul sekali. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui adalah sumber daya alam yang apabila digunakan terus-menerus itu kesediaannya akan cepat habis. Nah, contohnya yang pertama pada gambar yaitu ada batu bara. Batu bara ini apabila digunakan maka akan habis. Ada lagi minyak bumi juga. Dan ada lagi emas, besi, dan bahan tambang lainnya. Nah, makanya biar tidak habis maka kita gunakan dengan cara yang bijak. Selanjutnya yaitu pemanfaatan minyak bumi. Nah, sampai sini Guru akan membahas tentang pemanfaatan minyak bumi. Minyak bumi adalah salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, pemanfaatannya bagaimana? Dengan cara kamu beli bensin, nah itu berasal dari minyak bumi untuk kendaraan sehari-hari dan juga ada untuk memasak. Selanjutnya, nah sekarang pada kesempatan kali ini waktunya kalian berdiskusi bagaimana sih cara menghemat energi agar energinya tidak habis. Nah, bagaimana cara menghemat sumber daya alamnya juga agar sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu tidak akan habis. Oke, sebelumnya Bu Guru pindah ke kelas 4 ke kelas 3 lagi ya. Bu Guru mau pindah ke kelas 3. Apakah kelas 3 masih berdiskusi atau sudah selesai? Oke, terima kasih. Stop. Anakku kelas 3, bagaimana diskusinya sudah? Sudah. Oke, kalian mendiskusikan tentang keadaan cuaca dalam 5 hari di daerah kalian. Oke, sekarang tugas yang tadi kalian kerjakan tolong dikumpulin di meja Bu Guru, nanti Bu Guru nilai. Oke? Nah, karena waktunya sudah selesai, nanti Bu Guru ingin bertanya kalian. Tadi kita membahas tentang apa? Oke, tadi kita membahas tentang keadaan cuaca. Oh, ada apa aja ya keadaan cuaca itu? Kenapa bisa berubah-ubah? Ya, yang pertama ada cuaca cerah, ada lagi cuaca dingin, ada lagi cuaca panas dan cuaca hujan. Pintar sekali. Nah, pada kesempatan kali ini kita berdoa terlebih dahulu ya.